Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Dan Alhamdulillah masih dengan TV yang sama, Denai TV, TV kebanggaan kita bersama. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, kita bincang-bincang dengan mereka, kita lihat dulu yang berikut ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, resmi mengganti ujian nasional atau UN yang tentunya kita sudah kenal selama 10 tahun belakangan ini menjadi suatu hal yang baru. Beliau akan mengubah dan mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional di tahun 2021 nanti. Wah, kita masih mengira-ngira ya, kira-kira seperti apa asesmen nasional ini? Nah, menurut Bapak Nadiem Makarim, beliau tidak lagi ingin pendidikan Indonesia hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, yang selama ini membuat ujian nasional selalu menjadi sesuatu mengerikan dan menakutkan bagi para siswanya. Justru saat ini, Bapak Nadiem ingin fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, juga layanan dan lingkungan pendidikan. Maka kebijakan yang diambil adalah mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, dua orang. Langsung saja, yang pertama sekali Ibu Ani ya. Ini nama lengkapnya ini siapa ini Bu? Safni Hasni. Safni Asni ya? Dipanggil Ani. Iya, oke. Profesinya dari Kabid Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal Informal pada informal, ya? Di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Berarti ini dari Dinas Pendidikan ya, Kota Iya, Payakumbuh. Dinas Pendidikan. Ini saya panggil apa nih? Ibu aja ya? Iya. Oke. Boleh. Nah, di sampingnya, waduh, ini veteran ini ya. Banyak sekali kegiatan beliau. Ini tokoh masyarakat di Kota Nanggadang, di Balai Kaliki. Bapak Alnoferi, Datuk Raju Mangkutunan Putih. Mangkutunan Putih. Di sini saya panggil Bapak Alnoferi aja ya. Kita sepakat ya. Oke. Oke, kita sekarang mengangkat isu yang sedang hangat-hangatnya, boleh Bu ya? Boleh. Tentang kesiapan Payakumbuh untuk AKM ya. Iya. Nah ini nih AKM ini apa sebenarnya? Ini yang saya tahu dulu ujian ya. Iya. Oke, bisa ini Ibu jelaskan ya, kita minta kesediaan Ibu dulu ya. AKM ini apa sih sebenarnya Ibu? Iya. Sesuai dengan isu yang terjadi yang sangat menjadi persoalan di tengah masyarakat kita, itu UNBK, itu kemudian ada AKM. AKM ya? AKM itu asesmen. Asesmen. Kompetensi minimum. Kompetensi minimum ya? Ya. Jadi AKM ini adalah suatu pengevaluasian terhadap kemampuan minimal dari peserta didik yang padahal pelaksanaannya nanti itu mencakup ke dalam 3 komponen. 3 komponen ya? Iya, komponen kognitif, komponen non kognitif, komponen lingkungan belajar. Iya, oke. Ini sebenarnya bahasanya kan lebih, kalau saya menilai ini agak rumit ya, bahasa sederhananya ini kan pengganti ujian ya. Iya. Pengganti ujian nasional ya. Iya. Kalau zaman-zaman dulu kan kita tahunya EPTA sama EPTANAS, iya. tahap akhir nasional. Ini sama apakah berbeda konsepnya dengan UN dengan yang sekarang ini Bu, yang AKM ini? Iya. Memang berbeda konsepnya dari yang 10 tahun mungkin yang sudah kita laksanakan. Ada UNBK, ada dulu ujian nasional. Nah, kalau UNBK dan ujian nasional ini hanya itu kita fokus untuk mengevaluasi kemampuan si anak, hasil belajar Itu saja. Ya? Sementara kalau AKM ini kita itu mengevaluasi mulai dari input, proses dan hasil. Input, proses dan hasil. Ya? Nah, ini terstruktur ya? Ya, terstruktur. Jadi bukan hanya lagi andalan kita adalah nilai akhir yang menjadi beban selama ini. Nilai akhir kan awal dari hafalan ya? Ya, hafalan. Nah, kalau sekarang itu komponennya itu melingkupi kemampuan anak untuk menganalisa akhirnya nanti. Sehingga anak tidak dituntut untuk hafalannya saja. Tetapi bagaimana kita melihat seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, sekolah itu namanya kan satuan pendidikan sekarang. Satuan pendidikan ya sekarang ya? Satuan pendidikan. Setiap zaman ini diganti-ganti aja istilahnya ya. Saya pusing jadinya ya, kita semua ya. Oke, ini yang menjadi pertanyaan. Siap nggak Kota Payakumbuh? Tapi dari Dinas Pendidikan ya,
mau nggak mau harus siap ya. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita ke lembaganya dulu nih. Ini yang akan menjadi korban nih kalau menurut saya nih. Yang harus mau nggak mau harus eksekusi, harus bersedia kepada Pak Alnoveri ya dari panitia pesertanya Pak ya. Panitia AKM Kota. Panitia AKM Kota ya. Berarti ini yang akan mengurus semua ya, yang akan menjadi peserta ya, yang akan membidani ya semuanya. Melaksanakan. Nah, kita tanya ke Pak Alno ini. Kira-kira ini mampu nggak atau siap nggak untuk AKM ini sebagai panitianya dulu lah, jangan sebagai pesertanya, panitianya dulu. Oke, terima kasih ya. Sebagai panitia AKM di Kota Payakumbuh, suka tidak suka gitu ya, karena kita punya lembaga, punya satuan pendidikan non formal, jadi kita harus siap. Harus siap. Jadi karena peraturan ini itu keluarnya sudah hampir 6 bulan, sudah hampir 6 bulan. Jadi dari sosialisasi pertama yang dilakukan oleh Kementerian lewat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, kita sudah melakukan pembelajaran yang arahnya adalah untuk melakukan AKM ini, baik itu dari secara materi ataupun sarana prasarana pembelajaran untuk bisa terjadinya AKM nasional Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Artinya kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan BIMTEK AKM ini yang difasilitasi sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Jadi dari lembaga kita yang ada di Kota Payakumbuh yang ikut AKM sekarang adalah 5 lembaga, satuan pendidikan, pendidikan non formal. Dan 5 lembaga ini seluruhnya peserta AKM Kota Payakumbuh untuk kesetaraan A, B, dan C itu adalah 257 orang. 257 orang. Dan sarana prasarana sebagai panitia itu kita sudah siapkan sarana prasarana untuk Kota Payakumbuh, dan alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh itu sangat respons sekali membantu terjadinya AKM 2021 ini. Oke, ini sangat respon ya. Iya. Kita kembali ke Ibu Ani ini ya. Ini siap ya. Ini yakin ini Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh siap melakukan AKM ini. Yakin kita, karena yang namanya kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kita di Payakumbuh ini kan khususnya kita pembicaraan mengenai AKM kesetaraan. Karena juga nanti di formal juga ada AKM pendidikan formal. Nah, kita terkhusus saat ini adalah AKM pada jalur pendidikan non formal. Jadi memang kita sudah lakukan ini mulai dari sosialisasi terhadap satuan-satuan pendidikan non formal yang ada di Kota Payakumbuh. Jadi kita sudah sosialisasikan tentang AKM. Kemudian juga kita lakukan persiapan-persiapan mulai dari gladinya, ada uji cobanya anak untuk sebelum langsung melakukan AKM ini. Jadi banyak tahapan-tahapan yang sudah kita lalui sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dari Kemendikbud Riset dari pusat ya. Iya, sudah ada prosedurnya. Pos penyelenggaraan asesmen nasional. Oke, berarti ini urgen ini. AKM ini harus dilakukan. Iya. Keuntungan untuk siswa apa ini sebenarnya? Apakah dengan tidak melakukan UKM atau gagal AKM mereka tidak naik kelas atau gimana ini? Atau hanya sebatas uji coba, sebatas menguji? Nah, ini yang ini pribadi Bu ya, pribadi yang saya bingung ini kalau nggak dilaksanakan AKM. Mungkin maksudnya siswa ini menolak. Lalu apa sih keuntungannya atau apa sih ruginya buat mereka? Terima kasih Yo. AKM ini memang mungkin untuk tahun awal ini adalah untuk uji coba. Tapi nanti untuk seterusnya kalau kita melihat kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud
Ristek, ini memang akan melihat nanti kemampuan anak secara menyeluruh, bukan kemampuan anak secara hasilnya saja, tetapi adalah kemampuan dari satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran sampai nanti untuk menghasilkan potensi si anak setelah kita lakukan pembinaan ataupun proses pembelajaran, melakukan pengajaran, sehingga akan terlahir nanti putra-putra atau generasi-generasi yang berkarakter sebagai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Iya. Oke, ini menarik ini. Nah, kita Noveri lagi ya kepada yang punya lembaga dan juga penitia. Kira-kira ini siswa sanggup melaksanakan AKM. Kan Pak Noveri juga banyak berkecimpung di siswa ya, di dunia anak-anak belajar ini. Kira-kira sanggup nggak mereka? Jadi terima kasih pertanyaannya ya. Kalau kita lihat sekarang ini kesanggupan atau tidak sanggupnya seorang siswa ikut dalam AKM nasional ini itu dari tanggung jawab moral dia sebagai seorang siswa. Karena sekarang peraturannya begitu. Suka tidak suka, seorang siswa tetap siswa, gitu ya. Seorang siswa tetap siswa, dan kita dari lembaga itu mengarahkan dengan benar, Apa yang dikatakan benar? Di saat sosialisasi kepada siswa itu kita jelaskan sejelas-jelasnya sehingga siswa bisa menerima. Kenyataannya di saat uji coba dan gladi bersih Kota Payakumbuh, alhamdulillah 95% dari siswa yang tidak bermasalah secara kesehatan bisa datang ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Artinya di tahap selanjutnya adalah asesmen mandiri, asesmen kompetensi minimum itu terjadi itu di tanggal 4 adalah hari Kamis. Insya Allah kita dapatkan 100% kehadiran dari siswa tersebut. Jadi dari tahapan yang dikatakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tadi, ada sosialisasi, ada pembelajaran arah ke sana, arah ke asesmen itu. Setelah itu ada gladi bersih tadi itu, alhamdulillah anak paham dan dia menganggap itu adalah sebagai suatu ujian biasa. Ujian biasa ya? Biasa. Ya. Oke. Dan alhamdulillah Kota Payakumbuh tidak terlalu gaptek sekali gitu ya. Siswanya. Siswa kita di Kestaran itu semuanya ada HP, ada Android. Dan sistem AKM itu ada di Android. Ada di Android. Dan pemerintah juga kayaknya sudah merencanakan dengan benar. AKM ini terjadi 100% atau 90%. Tetapi insya Allah Kota Payakumbuh 100%. 100% ya? Iya. Okay. Kalau tidak ada halangan yang sakit dan hal-hal lainnya. Oke, tidak ada halangan di luar dugaan ya. Kembali ke Bu Safni ya, ke Bu Ani ini ya. Ini tapi yang maaf nih Bu ya, saya sering baca dan saya sering dengar komentar-komentar siswa di media sosial ini ya, mereka merasa sangat berat, menakutkan. Ini apa sih sebenarnya Ibu? Berarti kan ada kelemahan ini sebenarnya. Kenapa mereka merasa berat, merasa takut? Padahal kalau zaman-zaman dulu kita ya, ketika kita nggak pernah merasa berat. Memang sudah ada jadwalnya. Ada pelajaran yang harus kita hafal, harus kita pelajari ya. Nanti itu yang akan dipraktekkan waktu ujian. Nah ini kenapa? Ada kelemahan nggak di AKM ini sebenarnya? Barangkali itu mungkin yo, karena ini baru tahap uji coba, tahap pertama. Tahap pertama mungkin karena anak itu belum melihat, karena hanya sebatas informasi kita AKM seperti ini. Tetapi setelah dilakukan AKM itu uji coba dan gladinya, nah setelah dia ikuti aplikasi tersebut, ternyata anak-anak kita santai saja dalam melaksanakan, dan nanti dalam pelaksanaan itu ada proktor namanya yang akan memandu sekiranya dalam aplikasi-aplikasi terjadi hambatan dan kesulitan.
Jadi anak-anak karena anak-anak milenial zaman sekarang ini, jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Anoveri tadi bahwasanya aplikasi ini tidak terlalu sulit. Nah, mungkin hanya sekedar informasi yang beredar, barangkali AKM seperti ini nanti kita akan susah. Tetapi setelah dialaminya, anak-anak kita merasa enjoy saja. Terasa tidak sulit karena aplikasi ini sudah diatur, sudah diperkirakan memang akan tidak menuntut anak untuk seperti ujian hafalan-hafalannya, tetapi pelaksanaannya adalah aplikasi dari yang sudah didapat selama pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Oke, dan sana Otaki, pemirsa DNR TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah mereka berdua masih bersedia duduk di samping saya, Ibu Safni dan Bapak Anoveri ya. Ada pertanyaan di segmen pertama tadi yang belum sempat dijawab oleh Ibu Safni ya dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ini ya. Nah ini yang pertanyaan di segmen 1 tadi. Apakah semua jenjang pendidikan ini ikut dalam AKM ini, misalnya dari PAUD sampai SMA, apakah semuanya? Baik yo. Untuk sasaran dari AKM ini itu mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah. Menengah ya. Dasar pendidikan dasar itu mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK-nya. Kemudian di kesetaraannya mulai dari paket A, paket B dan paket C. Nah, ini untuk yang ikut, namun pendidikan anak usia dini belum lagi, yang menjadinya PAUD belum lagi. Jadi AKM ini ditujukan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berarti semua siswa. Kalau di formal yang AKM tahun 2021 ini itu pengambilannya adalah acak. Oh, random berarti ya? Random itu langsung diambil dari Dapodik, dan itu yang melakukan bukan satuan pendidikan tetapi adalah langsung dari kementerian. Langsung dari kementerian. Ini kategori memilihnya gimana ini? Nah, ini tentu kita sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Akan tetapi kewenangan itu berada di pusat. Ya, kewenangan tetap berada di pusat. Kita nggak bisa intervensi. Kita nggak bisa intervensi. Yang penting kita hanya adalah pengisian Dapodik kita benar dan sesuai apa adanya. Kemudian kalau di pendidikan non formal, di kesetaraan itu peserta AKM ini adalah seluruh yang menjadi peserta didik untuk tahun di kelas 5 untuk paket A, kelas 8 paket B, dan kelas 11 untuk paket C adalah seluruh peserta didiknya. Jadi Kota Payakumbuh untuk tahun 2021 ini berjumlah 257 peserta didik yang ikut dalam asesmen nasional. AKM ini ya? Ya, AKM 257 ini. Ya? 257. Oke, nah kita ke lembaga lagi ini ya. Lembaga pasti saya yakin ada kelemahan ini ya. Yakin ini ada kelemahan yang bisa ditutupi untuk mengirimkan siswa-siswanya untuk AKM ini. Jadi dalam segala hal perencanaan itu tetap ada lemahnya gitu. Ada ya. Kelembagaan yang ada di Kota Payakumbuh pada saat ini karena koordinasi itu bagus dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, kelemahan itu tidak kelihatan. Jadi kita memang bekerja sama bahu membahu supaya AKM Kota Payakumbuh terlaksana sesuai dengan juknis yang telah diberikan ya? Yang dikeluarkan oleh kementerian lewat pos AN kesetaraan. Jadi apapun kelemahannya kita tetap koordinasikan sehingga kelemahan itu tidak menjadi lemah, akan menjadi kuat karena kita bersama-sama. Dari satuan pendidikan yang ikut pada saat ini ada 5 satuan pendidikan yang alhamdulillah kita tiap minggu itu ada rapat. Itu ada rapat. Dan pos AKM kita itu tetap ada. Tetap ada. Jadi koordinasi tetap terlaksana sampai terjadinya AKM minimal. Pertama itu Kamis dan terakhir nanti November. Untuk kesetaraan A.
Nah, saya tertarik dengan kata Pak Noveri tadi kan sudah melakukan sosialisasi ya sebagai panitia ya. Ini sosialisasi langsung kepada siswa atau kepada orang tuanya dulu ini? Jadi karena di kesetaraan itu adalah orang dewasa. Orang dewasa harus bertanggung jawab kepada dirinya. Oke. Ya. Jadi di kesetaraan itu umumnya adalah anak dari umur 18 ke 23, 24. Oke, ini orang-orang dewasa semua ya. Jadi kita tidak perlu lagi berkomunikasi dengan orang tuanya. Dialah yang harus wajib berkomunikasi dengan orang tuanya. Di saat kita harus melepaskan komunikasi yang jelas ini antara orang tua dan kita, itu sebenarnya manusiawi. Oke. Jadi kita melihat anak kesetaraan ini adalah orang-orang dewasa yang telah lepas dari formal, tidak laku di formal gitu ya. Akhirnya kita mau bekerja sama dengan mereka untuk mencarikan solusi pendidikannya. Oke. Jadi dia memang diberikan suatu tanggung jawab moral kepada dirinya. Bagaimana dia bisa memanusiakan dirinya. Oke. Dalam hal pendidikan. Artinya orang tua di sini bukan menjadi inti permasalahan, tetapi dia sendiri dia ya? Sebagai peserta didik di kesetaraan. Tersangka sendiri ini ya. Iya. Tersangka ya. Jadi anak-anak kita dari kesetaraan ini dari seluruh wilayah yang ada di Kota Payakumbuh itu harus paham. Dia itu orang dewasa dan itu kita sudah sosialisasikan. Kita tidak pernah mendatangkan orang tuanya di kesetaraan. Kenapa? Karena dia memilih jalan hidup untuk belajar di kesetaraan itu tanggung jawab dirinya. Tanggung jawab dirinya sendiri. Iya. Oke. Nah ini masih kepada Pak Noveri ya, sebagai panitia ini. Apakah ini menguntungkan atau malah merugikan ini sebenarnya? Apakah ini menambah-nambah kerjaan aja ini? Padahal ini cuman latihan ya, ibaratnya bukan coba-coba ya. Nah ini gimana nih sebagai panitia? Jadi gini ya, dari seluruh peraturan kalau kita lihat ada untung ada ruginya. Dan untung rugi itu kita tidak bisa menentukan. Dia sistem yang menentukan. Sistem yang menentukan. Sistem dan tim evaluasi. Oke, tim evaluasi. Jadi ya? Kita sebagai pelaksana di kabupaten kota atau di provinsi, kebetulan kita juga pengurus provinsi untuk lembaga-lembaga kesetaraan. Kita cuma pelaksana. Pelaksana ya. Jadi untung rugi itu adalah yang menentukan nanti tim evaluasi nasional. Tim evaluasi nasional dan pemerhati pendidikan. Pemerhati ya, oke. Karena kita adalah pelaksana pendidikan di satuan pendidikan, kita tidak bisa mengatakan, oh saya rugi hari ini karena harus menyediakan komputer, harus menyediakan ini. Nah, tidak begitu ya. Tidak. Jadi ya, okay. Kami alhamdulillah di forum PKBM provinsi, nasional dan kota itu sepakat terjadinya AKM minimum di kesetaraan di tahun 2021. Betul, sudah sepakat ya? Iya. Oke. Jadi sebelum sosialisasi tingkat kabupaten kota, kita telah melakukan sosialisasi tingkat nasional dan provinsi lewat Zoom. Karena sekarang kita tidak bisa tatap muka yo. Oke. Dan kita harapkan ya. hal-hal begini harus terbiasa dalam pendidikan. Harus ya, dibiasakan ya. Okay. Harus terbiasa. Dan launching pertama pendidikan kesetaraan itu daring adalah 2014. 2014. Jadi 2014 Dirjen Kesetaraan itu telah melaunching pendidikan daring. Lebih duluan dia dari COVID. Lebih duluan dari COVID? Iya, lebih duluan dari COVID. Kenapa saya bilang dari COVID ya? Karena untuk formal, untuk lembaga lain, launchingnya baru ketika COVID. Iya. Di saat umat manusia tidak bisa bertemu lagi gitu ya. Dan baru di launching. Sementara kita di kesetaraan, alhamdulillah sudah tahun ke-7 sekarang daring.
Itu karena ide kreatif atau karena keterpaksaan waktu itu? Jadi begini ya, Kementerian Pendidikan di Dirjen Kesetaraan itu memikirkan bagaimana manusia itu bisa belajar dan bisa bekerja. Oke. Bisa belajar dan bisa bekerja. Bisa belajar dan bisa bekerja. Bisa ya? berinovasi. Kunci itu ya. ya. Oke. Bisa berinovasi untuk dirinya sendiri. Oke. Untuk dirinya sendiri. Artinya lebih maju sedikit. Ya. Di saat itu gitu ya, di saat itu. Oke. Bentar ya, kita potong dulu ke Ibu Ibu Safni dulu, ke Ibu Afni dulu. Ini kalau siswa pasti tahu ya, apalagi yang sudah menengah ya, mereka bisa searching, bisa lihat di YouTube segala macam ya, apa sih AKM, bagaimana metode konsep orang tua, yang mungkin banyak yang masih gaptek. Konsep sederhananya seperti apa ini Bu? Misalnya kalau pribadi saya ini, saya berpikir ya, saya membayangkan waktu zaman-zaman dulu Eptanas, kita dikasih soal, dikasih jawaban, diselesaikan, ada waktunya, kemudian kumpul. Kalau di AKM ini seperti apa? Nah ini yang ingin, kalau bisa Ibu jelaskan secara rinci-rincinya ini kepada kita semua. Baik Yo, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum ini, nah itu juga pengerjaan soal-soalnya itu ada terkait komponen kognitif tadi, literasi dan numerasi. Oke, bentar saya potong dulu. Berarti yang literasi ini, kognitif ini sudah diajarkan sebelumnya? Sudah. Nah ini sudah sudah kita lakukan, memang sudah belajarkan di satuan-satuan di sekolah-sekolah kita. Jadi kemudian nanti melihatnya itu soal-soalnya sama dengan seperti soal-soal kita ujian, namun ada sedikit bedanya karena ini sifat soalnya lebih ke logika dan pengalaman-pengalamannya. Berarti nalar ya? Iya, nalarnya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti jawabannya ini kita dikasih waktu, misalnya soal untuk literasi ada menyelesaikan soal 40 soal, waktunya ada tersedia 40 menit misalnya. Nah ini anak mengerjakannya itu, kalau kerjakan dulu mana yang dapat, kalau belum dapat silahkan untuk ke yang lainnya dulu. Nah lompat dulu bisa. Lompat dulu bisa. Nah nanti masih ada waktu, bisa kembali untuk mengerjakan yang tertinggal ini. Nah di dalam aplikasi itu, nah setelah selesai mengerjakan semuanya, itu ada aplikasi untuk mengirim jawabannya itu. Berarti ini online ya? Iya, tidak bisa manual ya? Iya, tidak bisa manual karena itu dikirim langsung oleh si anak. Oke, berarti ini betul-betul ini secara masif sekali ya. Ini yakin nih ya siswa-siswinya bisa seperti ini. Nah, karena saat ini adalah untuk pertama kali di tahun 2021 ini, nah pemerintah melalui Kemdikbud Ristek juga sedang melakukan evaluasi pelaksanaan AKM ini. Dievaluasi lagi Dievaluasi melalui link-link yang sudah disediakan. Jadi juga aplikasi juga mainnya. Karena zamannya sekarang ini adalah zaman aplikasi, zaman digital, semuanya bisa kita yang anggap dulu sulit. Nah sekarang bisa dilihat kenyataannya. Jadi bagaimana pelaksanaan, Kementerian bisa langsung melihat di aplikasi. Itu ada aplikasi mulai dari evaluasi pelaksanaan untuk paket A, paket B dan paket C. Nah kita terkhusus pembicaraannya di kesetaraan. Nah itu ada link-linknya, link evaluasi pelaksanaan AKM di seluruh Indonesia. Oke, ada linknya. Nah itu sudah terbaca langsung oleh Kementerian bagaimana pelaksanaannya di daerah. Nah apakah ini ditindaklanjuti untuk ketetapan selanjutnya atau bagaimananya, itu sudah bisa dilihat sebagai bahan evaluasi oleh kementerian yang mengeluarkan program ini. Oke, nah teknisnya kan seperti itu. Konsepnya ini lagi, apakah ini bisa dilakukan di rumah sendiri-sendiri atau memang siswa-siswi ini dikumpulkan? Ya. Ini gimana ceritanya? Nah, ini pelaksanaan AKM ini memang dikoordinir karena kita memakai aplikasi. Memang dikoordinir, itulah tadi perlunya kesiapan satuan dan kesiapan daerah dalam hal SAPRAS, sarana prasarana yang yang mencakup itu adalah untuk jaringan dan alat itu sendiri itu berupa komputernya. Komputer ya? Iya, komputer ini. Kemudian ini memang kita tentukan tempatnya di mana. Oke, berarti komputer atau laptop ya? Iya. Ini komputer disediakan oleh dinas atau ini dibawa sendiri-sendiri?
Nah, ini kita itu sudah disediakan di satuan-satuan. Satuan-satuan. Sediakan di satuan-satuan itu sudah ada tersedia. Namun untuk lebih lancarnya kita memang mengkondisikan di satu tempat khusus yang kesetaraan ini tidak berada di satuan-satuannya masing-masing. Kita memang tentukan satu tempat untuk khusus kesetaraan. Oh, satu tempat ya? Ya, satu tempat kita. Berarti juga ada badan pengawas di sana? Ada badan kepanitiaannya, kepengawasannya, kemudian yang proktor yang langsung di dalam ruangan itu sendiri yang mengkondisikan peserta didik kita dalam mengaplikasikan. Oke, berarti dari lembaga, dari Pak Noveri juga mengawasi ya? Iya. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan AKM ini ya. Nah, apa yang dipersiapkan ini? Kan ini yang pertama tadi kan teknis. Nah, saat mengawasi tentu harus ada bekal ya sebagai panitia. Apakah panitianya ini seperti yang saya bayangkan dulu mondar mandir duduk. Apakah seperti ini? Tidak. Sekarang? Jadi gini, panitia itu menyiapkan terjadinya kegiatan itu, terutama dari sarana prasarana. Kedua, mengkomunikasikan pelaksanaan yang di luar nalar kita gitu ya. Di luar nalar ya. Ada anak tidak datang, ada anak sakit, ada anak yang lain-lain. Apalagi yang non formal ini, saya itu membayangkan itu. Ada anak yang bekerja gitu. Jadi bagaimana kita mengkondisikan anak ini bisa berada di tempat AKM itu di saat dia bekerja. Artinya kita dari panitia juga mengeluarkan surat kepada lembaga-lembaga tempat mempekerjakan anak kesetaraan ini karena dia orang dewasa. Jadi mondar-mandir apa yang Rio katakan tadi itu tetap kita lakukan. Kenapa? Di saat ini ada juga kawan-kawan atau anak-anak kita di kesetaraan itu yang harus berkomunikasi. Baru terbuka inspirasinya. Jadi artinya kita bukan mengarahkan jawaban. Bukan mengarahkan jawaban ya. Panitia tidak akan mengarahkan jawaban apa yang ditanyakan di AKM itu. Tetapi panitia berkewajiban untuk mensukseskan AKM itu sehingga anak bisa mengisi lembaran-lembaran soal itu. Ini menarik ya. Kita kepada Ibu Safni lagi ya, atau Ibu Ani ya. Ini jujur ini dari Dinas Pendidikan Kota ya, lebih memilih AKM yang dicoba-coba ini atau lebih memilih UN atau Eptanas zaman dulu. Tapi jangan jawab dulu ya, kita break dulu sejenak. Pemirsa Otaki dan Sanak dan TV kembali lagi bersama saya dan kita sekarang dengan bintang tamu yang berbeda. Satu yang berbeda ya. Satu lagi masih setia duduk di samping saya Ibu Ani ya. Dan satu lagi ini Pak Asmar Effendi ya. Iya. Ini dari mana nih Pak? Peserta ujian kah? Bukan. Bukan ya. Ini dari kita dari Dinas Pendidikan juga. Kebetulan kan kalau di Dinas Pendidikan itu strukturnya kan ada dari kepala dinas, kadis terus ya? ada kadis, kemudian ada kepala bidang, Ibu Ani, kemudian saya di bawahnya lagi kasih ya. Kepala seksi. Kepala seksi ya. Sebelum kita lempar pertanyaan, mohon maaf pemirsa Otaki, Bapak Noveri tadi ya sedang ada kegiatan, jadi beliau menitipkan pesan maaf ya. Kita langsung ke pertanyaan yang di segmen 2 yang belum sempat dijawab. Nah ini lebih kemana ini sebenarnya kalau boleh jujur nih dari Dinas Pendidikan yang tentu maaf ini kastanya terendah dari pusat ya. Gimana apapun harus nurut ya. Kalau sudah A kata pusat ya harus nurut ya. Ini lebih memilih mana ini? AKM kah atau ujian secara manual kah yang seperti UN dulu atau Eptanas dulu? Baik Yo, makasih Yo. Nah, yang namanya program dari kementerian bagaimanapun atau apapun tentu kita di daerah ini siap untuk mendukung kebijakan yang sudah tentu ada kajian-kajiannya yang harus kita laksanakan di daerah. Nah, kalau sebenarnya melihat AKM ini daripada UNBK ini, karena kalau di UNBK kita itu hanya melihat hasilnya saja. Nah, sementara di AKM ini kita melihat mulai dari input, proses, dan hasil. Proses dan hasil ya? Iya, tentu ini akan lebih lengkap dan lebih komplit melalui AKM ini.
Karena kita mungkin kalau UNBK hanya sekedar sisi hasilnya saja yang diharapkan, tetapi proses kita belum evaluasi, input kita belum evaluasi. Nah, setelah dengan AKM ini mudah-mudahan mungkin semua komponen baik itu masyarakat, pemerintah ataupun tokoh-tokoh lainnya, memang ini dengan adanya tahap-tahap sosialisasi memberikan pemahaman sehingga kita satu konsep untuk melaksanakan satu konsep ya, oke. Kalau AKM satu ini. Konsep ini satu tujuan ya, iya. satu hasil. Iya. Oke, kita ke Pak Asmar ini ya. Alhamdulillah beliau bersedia duduk ya di segmen akhir ini ya. Kita Pak Asmar ini dari kasih apa tadi ya? Kasih pendidikan non formal. Pendidikan non formal dan informal ya. Nah, apa yang telah Bapak persiapkan dengan tim ini untuk AKM ini? Apakah cuman udah ikut aja lah, kita di belakang layar. Nah, kita perlu jawaban dari Pak Asmar ini. Terima kasih Rio. Jadi sebenarnya kan tentang pelaksanaan AKM ini itu kan merupakan program nasional dari program kementerian. Nasional ya, oke. Dan itu perlu kita sukseskan. Nah, tentu semua itu ada prosesnya. Nah, mulai dari sosialisasi dari kementerian, ya karena sekarang ini musim pandemi kita melalui Zoom meeting saja. Zoom meeting saja ya. Kemudian tahap-tahapnya kita sosialisasi kepada PKBM atau lembaga apa namanya satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Satuan pendidikan atau lembaga ya, oke. Ya, lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Kalau di Kota Payakumbuh hari ini itu ada 5 lembaga. 5 lembaga. Ya. Salah satu diantaranya itu adalah negeri ya, artinya punya pemerintah yang dikelola pemerintah, yaitu Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi yang 4 lagi itu namanya PKBM ya. Tapi kalau kita bawakan ke pendidikan non formal, itu kalau yang SKB itu samalah dengan SMP 1, SMA 1 dan seterusnya. Kemudian yang PKBM ini sekolah swastanya. Swastanya ya, oke. Berarti memang juga melakukan sosialisasi ya? Kita sosialisasikan dulu. Karena memang ya untungnya kita tinggal di kota, koordinasinya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit ya, semua dekat ya. Semua dekat. Oke, kita ke Bu Ani lagi. Ini pasti yang akan timbul pertanyaan ini pertanyaan sederhana dari para orang tua siswa. Apakah mengeluarkan biaya atau tidak dari orang tuanya, membebankan mereka atau tidak ini? Baik, mengenai pembiayaan, nah mungkin kalau dulunya sekolah swasta kita menjelang ujian bayar uang ujian atau bayar kewajiban-kewajiban yang tertunda. Nah di AKM ini karena peanggarannya sudah ada, mulai dari Sapras, dari proktor-proktor sudah sediakan, kita tidak ada lakukan pungutan-pungutan terhadap orang tua ataupun terhadap peserta didik itu. Karena sudah ada peanggarannya melalui yang bisa itu dianggarkan melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, BOP ya? Kesetaraan. Memang ada RAB ya? Memang ada RAB yang sudah diatur sesuai dengan prosedur penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Oke, ini sudah ada ya, berarti orang tua diharap tenang ya. Selain diberikan sosialisasi segala macam, dan kita sudah mendapatkan bocoran bahwa ini tidak ada mengeluarkan biaya ya. Cuman biaya beli paket untuk belajar sendiri di rumah ya kepada siswanya. Itu pun dulu ada di awal-awal program dari kementerian, adalah itu bantuan paket kepada peserta didik. Nah, mungkin barangkali karena begitu banyak belum mencukupi, tetapi untuk proses AKM ini, nah ini kita akan atur sesuai penggunaan dari bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Ya, karena ini sudah diatur melalui petunjuk teknis penggunaan dana BOP kesetaraan itu. Oke, kita kepada Pak Asmar ini ya, yang dikasih ya. Ini sebenarnya kalau boleh jujur, ini pertanyaan hampir sama dengan Ibu Ani tadi ya. Apakah metode yang sekarang ini, konsep yang sekarang ini lebih gampang atau malah ini ribet ini di bagian kasih ini? Atau Bapak lebih memilih yang gampang-gampang seperti dulu aja lah? Ini menyangkut masalah asesmen. Asesmen tadi? Oh iya. Sebenarnya persoalan gampang atau tidak gampang, sebenarnya kan ini kajiannya secara nasional ini. Kajian secara nasional ya? Artinya. Tapi kan kita lokalistik untuk Payakumbuh dulu. Kalau kita berbicara masalah Payakumbuh, saya pikir hari ini kita
tetap menyesuaikan diri. Hari ini orang sudah berbicara dengan teknologi. Nah, kalau kita masih manual seperti yang dulu, artinya kita mundur ke belakang. Mundur lagi ya? Ya, mundur lagi. Ya. Hari ini mulai dari anak kecil sudah terbiasa dengan bermain IT kan, maka bagi kami sebetulnya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan untuk itu. Oke, jadi memang tidak ada masalah sedikit pun ya? Ya, kalau sedikit pun pasti ada lah. Ada. Nah ini, apa yang perlu dari pusat sana untuk ditambahkan ke Dinas Pendidikan menurut Pak Asmar sendiri? Kalau ke Dinas Pendidikan, tentunya kita sebagai pelayan masyarakat yang melayani masyarakat melalui lembaga satuan pendidikan. Mungkin harapan kami sebetulnya tentu peningkatan jumlah bantuan unit cost-nya terhadap masing-masing peserta didik agar lebih luasa lagi mempergunakan dana BOP ini. Apakah termasuk honor untuk? Ya, termasuk honor. Termasuk honor. Ini menarik ini ya. Kita nggak boleh munafik dengan itu ya. Yang dikatakan ikhlas itu kan bukan gratis. Iya. Bukan gratis. Artinya kita butuh hidup, termasuk tutor-tutor kami atau guru-guru kami, pengelola-pengelola kami. Itu yang saya inginkan ya. Ya, sebetulnya memang termasuk pemerintah daerah sebetulnya sudah memikirkan ke arah tersebut. Tapi gara-gara pandemi ini juga ya. Sekali lagi memang bukan berarti kita menyalahkan pandemi, tidak, tapi inilah kenyataannya. Kenyataan yang terjadi ya. Ya, kenyataan yang terjadi. Kita di Dinas Pendidikan sebagai salah satu OPD sudah membuat rencana, ya tapi keputusan tetap terpulang. Dan saya yakin kalau kita bekerja secara profesional tentu dibayar juga profesional ya. Ya. Oke, kita ke Ibu Ani lagi, ini terakhir ini. Mungkin Ibu punya harapan, pesan-pesan atau himbauan kepada masyarakat, kepada dinas atau kepada mungkin ada instruksi kepada pusat sana. Silakan Ibu. Baik yo. Mungkin di sini harapan tentu yang namanya kebijakan ini sudah dikaji, sudah ada evaluasinya dan dalam pelaksanaan pun langsung dievaluasi. Nah, mudah-mudahan ini masyarakat kita yang selama ini mungkin ragu, sangat khawatir sekali tentang AKM ini. Nah, dengan adanya sosialisasi ini kita berharap mari bersama-sama kita melaksanakan AKM ini. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun hambatan, kalau kita bersama ini akan bisa kita atasi. Jadi harapan kami juga kepada tokoh-tokoh masyarakat juga untuk bisa mensosialisasikan bahwasanya jangan jadikan momok AKM ini sesuatu hal yang menakutkan. Karena belum dilaksanakan lagi, mungkin itu yang ditakutkan. Tetapi setelah dilakukan oleh anak-anak kita, oleh peserta didik kita, itu insya Allah tidak ada menemui hambatan yang terlalu berarti. Akan tetapi nanti ini tentu pelaksanaan AKM ini akan disempurnakan jika terjadi persoalan-persoalan, hambatan-hambatan melalui evaluasi dari pelaksanaan yang juga ini dilakukan melalui instrumen-instrumen yang berupa link dari pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga kami berharap juga kepada pemerintah pusat, mari mungkin sekiranya ada yang menuntut untuk pertemuan-pertemuan yang bisa untuk daring. Nah, kalaupun kita memungkinkan, kami siap untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang bersifat daring sehingga mungkin persoalan-persoalan yang diragukan bisa untuk kita mendengar langsung informasi jalan keluarnya. Oke, ini menarik sekali ya. Saya juga berdoa semoga lancar dan sukses ya. Kepada Pak Asmar ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, silakan. Terima kasih Rio dan DNI TV. Bagi kami terus terang saja memang hari ini pendidikan non formal itu masih belum dikenal banyak oleh masyarakat. Oleh karena itu kepada masyarakat khususnya Kota Payakumbuh kami berharap mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Paradigma yang lama itu harus kita tinggalkan. Kalau dulu orang menganggap masuk pendidikan kesetaraan itu adalah untuk mendapatkan ijazah. Nah, itu. Sebetulnya bukan begitu. Ya, paradigma hari ini
kelues yang diberikan kepada pendidikan kesetaraan itu adalah tentang masalah waktu dan seperti pakaian-pakaian tidak seragam. Mungkin seperti itu yang membedakan sedikit dengan pendidikan formal cuma kalau itu. Nggak seragam anggap aja kita sedang di Amerika. Di Amerika nggak lebih kurang seperti itu. Jadi mungkin Mas Menteri sudah mengarah ke sana karena memang beliau jebolan di sana seperti itu kan. Oke, ini menarik ya tentang pendidikan non formal ya. Kapan-kapan boleh lah ya Pak Asmar sama boleh. Kita undang lagi, kita bicarakan itu ya. Jangan dicap. Nah ini pendidikan non formal ini capnya benar-benar kasta rendah ini itu. Padahal luar biasa hasilnya perannya. Bahkan mereka ada yang kuliah di negeri yang bekerja menjadi polisi, tentara seperti kata Bu Ani tadi ya. Oke, di luar program ya. Oke, kapan-kapan ya boleh kita. Maaf ya kalau ada salah-salah kata Bu Ani. Pak Asmar. Sama-sama dia sudah hadir di sini seperti saya tadi. Kalau ada program terbaru, ada segala macamnya, bolehlah kita undang lagi ya. Saya tertarik ini masalah pendidikan formal ini ya. Siap. Oke, saya melihat ini seperti dikesampingkan mereka ini dari dunia yang sebenarnya ya. Mereka dianggap kurang normal dari orang-orang yang merasa paling normal ya. Padahal itu anak-anak kita semua. Mereka berhak layak mendapatkan pendidikan ya, walaupun dengan cara yang berbeda ya. Tapi inilah kewajiban kita untuk meluruskan meluruskan baik dari dinas pendidikan, dari lembaga, dari orang tua dan dari kita semua ya, pemerintahan dan masyarakat. Oke, terima kasih Bu Ani sekali lagi. Sama-sama Rio dan TV Denai. Oke, pemirsa Otaki Dunsana dan TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan terima kasih sudah menonton. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber ada 4.301 kesimpulan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata bintang tamu ya. Jangan takut kalau belum pernah dicoba ya, betul sekali ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dari dinas pendidikan agar kita tahu baik siswa ataupun orang tua apa yang akan kita lakukan tentang AKM ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.